Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu saya sendiri Susanti, yang kedua Suci Rahmadaniah, yang ketiga Tommy Saputra, Agus Irianto, dan Siti Haliza. Di sini kami akan menjelaskan tentang penatausahaan sistem informasi keuangan. Yang pertama itu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Penatausahaan keuangan daerah. Penatausahaan keuangan daerah itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah, baik berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah. Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang atau barang atau kekayaan daerah, yang wajib menyelenggarakan penatausahaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atau beban APBD, serta dia ini bertanggung jawab atas kebenaran materialnya dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut. Yang ketiga, itu semua penerimaan dan pengeluaran dana pemerintahan daerah itu harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dapat dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Yang keempat, untuk setiap pengeluaran dana atas beban APBD itu harus diterbitkan surat keputusan otorisasi atau disingkat SKO oleh kepala daerah atau surat keputusan lainnya yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi. Yang kelima, kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat lainnya itu dilarang melakukan pengeluaran dana atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, yaitu sebelum kita memulai suatu tahun anggaran, kepala daerah itu harus menetapkan pejabat-pejabatnya. Pejabat-pejabat ini terdiri dari 9. Yang pertama, pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat penyediaan dana. Yang kedua, pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat permintaan pembayaran. Yang ketiga, pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat perintah membayar. Yang keempat, pejabat yang menandatangani atau mengesahkan surat pertanggungjawaban. Yang kelima, pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat perintah pencairan dana. Yang keenam, pejabat fungsional untuk tugas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Yang ketujuh, bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga dan belanja subsidi. Yang kedelapan, itu bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu. Yang terakhir atau yang 9, pejabat-pejabat lainnya yang perlu ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Suci Rahmadaniah. Kepada Suci dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Suci Rahmadaniah akan menjelaskan tentang pejabat pelaksanaan APBD. Lainnya mencakup 5 hal, yaitu yang pertama yaitu pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Yang kedua yaitu pejabat pelaksanaan teknis kegiatan atau PPTK. SKPD yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program yang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang ketiga yaitu pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah. Yang keempat yaitu pejabat yang diberi wewenang untuk mendatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah. Yang kelima yaitu pembantu bendahara penerimaan atau pembantu bendahara pengeluaran. Jadi, suatu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa penetapan pejabat oleh kepala daerah dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan dan penetapan pejabat lainnya. Dalam rangka pelaksanaan APBD dapat didelegasikan oleh kepala daerah kepada kepala SKPD. Yang berikutnya yaitu penatausahaan penerimaan. Menurut ketentuan dari Permendagri nomor 13 tahun 2006, yang dimaksud dengan penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Semua penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa bendahara umum daerah menerima nota kredit. Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dilaksanakan melalui beberapa cara yang akan dijelaskan oleh Siti Haliza. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Suci Rahmadania. Sebelum itu perkenalkan nama saya Siti Haliza. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bukti penerimaan atau bukti pembayaran yang diperlukan untuk penata usaha anggaran. Nah, di sini ada 5 surat ketetapan. Yang pertama itu surat ketetapan pajak daerah. Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pelaporan, perhitungan serta pembayaran terhadap pajak. Yang kedua itu surat ketetapan retribusi adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. Yang ketiga itu surat tanda setoran adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara pemerintah pada SKPD. Nah, yang keempat itu surat tanda bukti setoran adalah surat setoran atas pembayaran pungutan ekspor, kekurangan pungutan ekspor atau denda administrasi atau transaksi pungutan ekspor. Yang kelima itu bukti penerimaan lainnya yang sah. Seperti bukti penerimaan negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank atas transaksi penerimaan negara dan dokumen yang diterbitkan oleh KPPN atas transaksi penerimaan negara. Dan selanjutnya itu penatausahaan pengeluaran, artinya dari pengeluaran daerah seperti yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan terkait adalah semua arus uang yang keluar dari kas daerah. Nah, di sini akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Tommy Saputra. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman kami Siti Haliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Saputra yang akan menjelaskan mengenai penyediaan dana dalam rangka manajemen kas. Baik, setelah penetapan anggaran kas, penjabat pengelolaan keuangan daerah menerbitkan surat penyediaan dana dengan mempertimbangkan jadwal pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD. Surat penyediaan dana tersebut dipersiapkan oleh kuasa bendahara umum daerah dan ditandatangani oleh PPKD. Semua pengeluaran kas harus dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Yang kedua yaitu permintaan pembayaran berdasarkan SPD. Jadi bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran atau SPP kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui penjabat pengelolaan keuangan SKPD. Lebih lengkapnya teman-teman bisa membacanya di makalah kami. Yang ketiga yaitu perintah membayar setelah meneliti SPP. Jadi penggunaan anggaran atau kuasa penggunaan anggaran harus menyatakan apakah dokumen SPP telah lengkap dan sah. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, penggunaan anggaran atau kuasa penggunaan anggaran menerbitkan surat perintah membayar atau disingkat menjadi SPM. Jadi penerbitan SPM itu paling lama 2 hari kerja dihitung dari sejak diterimanya dokumen SPP. Yang keempat yaitu pencairan dana kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh penggunaan anggaran atau kuasa pengguna anggaran tersebut. Jadi agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Yang kelima yaitu pertanggungjawaban penggunaan dana bendahara pengeluaran secara administratif. Wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan atau ganti uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pada selanjutnya yaitu peranan penatausahaan keuangan daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD. Jadi pada prinsipnya penyusunan anggaran merupakan suatu bagian proses perencanaan laba dan pengendalian yang menyeluruh. Anggaran yang telah disusun menurut prosedur yang telah ditetapkan tentu akan direalisasikan. Pelaksanaan realisasi anggaran akan melibatkan berbagai sumber dari organisasi pemerintah. Setelah anggaran tersebut direalisasikan, kemudian dibuat laporannya sehingga dapat digunakan untuk melihat dan menilai efektivitas pelaksanaan anggaran. Baik, yang selanjutnya itu tata cara atau prosedur pelaksanaan sistem penatausahaan keuangan daerah. Itu sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah mengingat perkembangan volume kegiatan dari tahun ke tahun itu terus meningkat ya teman-teman. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Agus Suryanto. Pada Agus kami persilakan. Oke, baiklah saya akan melanjutkan penjelasan dari Tommy Saputra terkait dengan peranan penatausahaan keuangan daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD. Dalam prosedur pelaksanaan sistem penatausahaan keuangan daerah, memang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan meningkatkan perkembangan volume kegiatan dari tahun ke tahun. Yang pertama, dengan mempersiapkan buku-buku untuk pencatatan kegiatan pelaksanaan anggaran belanja. Yang kedua, adanya pencatatan dalam buku kas umum dan buku kepala atau disebut juga dengan buku pembantu. Yang ketiga, adanya pengelolaan tanda-tanda bukti untuk menyusun surat pertanggungjawaban. Yang terakhir, penyimpanan uang dan dokumen-dokumen. Jadi yang dimaksud dengan peranan penatausahaan keuangan daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD adalah untuk melihat perkembangan volume kegiatan baik beban anggaran rutin maupun anggaran perkembangan dari tahun ke tahun dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah, baik menurut peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Oke, baiklah. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Kepada moderator dipersilahkan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.